Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sriningsi, NPM 19210305994 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan bab 7 tentang lembaga pengawasan. Materi pertama, tugas lembaga pengawasan adalah mengawasi perusahaan dalam menjalankan usaha, apakah berjalan sesuai dengan aturan yang ada atau tidak. Karenanya, tugas lembaga pengawasan sangat penting dan merupakan bagian dari organisasi dalam bisnis. Adanya Undang-Undang OJK ini menjadikan peran OJK sangat penting untuk mengawasi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Tidak hanya perusahaan secara konvensional, tetapi juga OJK harus mampu untuk mengawasi perusahaan yang berbasis secara syariah. Otoritas Jasa Keuangan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, semua lembaga yang sebelumnya mengawasi lembaga keuangan baik itu syariah maupun konvensional beralih kepada OJK. Jadi OJK memiliki peran penting dalam mengawasi lembaga keuangan di Indonesia. Pertama, fungsi OJK berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Yang kedua, tugas. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, pegadaian, koperasi, dan lembaga lainnya. Wewenang yang dimiliki OJK, ada tugas pengaturan, salah satunya menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang OJK. Kedua, tugas pengawasan. Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan operasional pengawasan, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan lain-lain. Nilai-nilai yang dimiliki OJK, pertama ada integritas, profesionalisme, sinergi, inklusif, dan visioner. Asas-asas OJK berlandaskan asas-asas. Yang pertama ada asas independensi, yakni dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan undang-undan yang berlaku. Asas kepastian hukum. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Keempat, asas keterbukaan. Kelima, asas profesionalitas, asas integritas, asas akuntabilitas. Selanjutnya, struktur OJK terdiri atas dua bagian. Yang pertama, Dewan Komisaris OJK. Ada ketua, wakil ketua, kepala eksekutif pengawasan perbankan yang merangkap sebagai anggota, kepala eksekutif pengawasan pasar modal, kepala eksekutif pengawasan perasuransian, dana pensiun, dan lain-lain, ketua Dewan Audit, anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, anggota ofisio dari Bank Indonesia, 9 anggota OJCO dari Kementerian Keuangan. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan operasional terdiri dari ketua Dewan Komisioner, wakil ketua, kepala eksekutif pengawasan perbankan, pasar modal, perasuransian, dan anggota Dewan Komisioner bidang eksekusi, edukasi, dan perlindungan konsumen. Kedua, Dewan Pengawasan Syariah dalam lembaga keuangan syariah. Selain otoritas jasa keuangan, DPS atau Dewan Pengawas Syariah sebagai salah satu pengawas pada lembaga keuangan syariah. Untuk itu, kedudukan DPS sangatlah penting adanya, karena DPS merupakan lembaga independen yang berada pada naungan MUI dan juga berada di bawah Dewan Syariah Nasional yang akan mengontrol bank syariah dan lembaga non-bank syariah lainnya di Indonesia. Nah, hal ini berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN MUI nomor Kap 3 2001. Ketentuan surat keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang pengurus MUI yang menjelaskan bahwa DPS diangkat dan diberhentikan melalui rapat umum pemegang saham setelah mendapatkan rekomendasi DSN dan MUI. Hal ini juga dijelaskan dalam peraturan OJK nomor 2 POJK 05/2014 pasal 40 ayat 2. Syarat umum DPS yang pertama memiliki alat baik, yang kedua memiliki kompetensi pengetahuan di bidang muamalat dan syariah, kepengetahuan perbankan atau lembaga keuangan secara umum. Ketiga, mempunyai keinginan untuk memajukan atau mengembangkan ekonomi Islam. Nah, tugas DPS sesuai ketentuan ini
memiliki peran dan fungsi di dalam lembaga keuangan syariah, yaitu yang pertama peran DPS. Yang pertama ada mengawasi setiap lembaga keuangan syariah agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah difatwakan DSN. Kedua, DPS bersama komisaris dan direksi bertugas untuk terus-menerus mengawal dan lembaga penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas yang dikerjakan lembaga keuangan syariah. Peran lain DPS juga harus meneliti dan merekomendasikan produk baru dari setiap lembaga keuangan syariah yang diawasinya. Nah, fungsi Dewan Syariah Nasional ini, Dewan Pengawas Syariah ini pertama melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. Yang kedua, berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN. Yang ketiga, melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun, dalam 2 kali dan 1 anggaran. Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.